Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kelompok kami dapat memaparkan materi tentang Sengon, Falcataria molucana sebagai wanatani menjanjikan. Adapun anggota kelompok kami yaitu Indri Fitria Dewi, Firly Amalia, Permata Sukma Putri, Sabian Nusifa, dan Muhammad Faris Hisham. Yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu gambaran umum dari sengon, syarat tumbuh, persemaian, persiapan lahan, penanaman, perawatan tanaman, panen dan pasca panen sengon, serta manfaatnya. Kemudian pada pendahuluan, yang pertama, luas hutan Indonesia mencapai 126 juta hektar pada tahun 2021 menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian, 29,3% total hutan di Indonesia merupakan hutan produksi, yang mana salah satu hasil hutan produksi tersebut adalah sengon. Kemudian pada gambaran umum akan dijelaskan oleh Indri Fitria Dewi. Kepadanya saya persilakan. Baik, kepada moderator, terima kasih sudah memberikan kesempatan waktunya kepada saya. Kali ini saya akan memaparkan mengenai gambaran umum pohon segon. Taksonominya yaitu Kingdom Plantae, subkingdomnya Tracheobionta, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelasnya Dicotyledonae, ordo Fabales, famili Fabaceae, genus Paracerianthes, spesies Falcataria mulucana. Sengon ini merupakan salah satu jenis tanaman yang paling banyak dibudidayakan dengan pola agroforestry. Sengon ini tumbuh secara alami di Indonesia, di daerah Pulau Irian Jaya dan kepulauan sekitarnya, Papua New Guinea, Selandia Baru, dan Kepulauan di Solomon pada 10 derajat lintang selatan sampai 30 derajat lintang utara. Sengon juga dikembangkan dalam pembangunan hutan tanaman, industri, maupun hutan rakyat di Indonesia. Hal ini karena sengon dapat tumbuh pada sebaran kondisi iklim yang luas dan merupakan salah satu spesies yang paling cepat tumbuh di dunia yang mampu tumbuh 8 meter per tahun dalam tahun pertama penanaman. Prospek penanaman sengon sangat baik karena per tahunnya diperlukan 500.000 meter kubik kayu sengon. Permintaan kayu yang tinggi akan menyebabkan permintaan benih sengon juga tinggi. Semakin meningkatnya permintaan kayu, maka permintaan benih pun akan semakin meningkat, yang menyebabkan berkembang luasnya penanaman sengon untuk hutan tanaman industri dan hutan rakyat. Adapun morfologi dari tanaman sengon ini yaitu yang pertama akar. Akar sengon memiliki akar tunggang dengan rambut akar yang tidak terlalu besar, tidak rumpun atau semrawut, dan tidak menonjol ke permukaan tanah. Yang kedua ada batang. Batang sengon memiliki kulit yang licin berwarna abu-abu atau kehijauan dengan diameter lebih dari 60 cm dan tinggi 10-30 meter. Pada umur 1 tahun, tinggi sengon dapat mencapai 7 meter dan pada saat berusia 12 tahun, tingginya mencapai 39 meter. Daun sengon memiliki daun majemuk menyirip ganda dengan panjang berkisar 40 cm, berdiri dari 15-20 pasang pada setiap tangkai. Bunga pohon sengon tersusun dalam malai terdiri dari 2 kelamin panjang 12 mm, warna putih kekuningan dan sedikit berbulu dengan bentuk menyerupai lonceng. Kemudian buah sengon ini berbentuk polong, pipih, tipis,
tidak mempunyai sekat dan panjangnya berkisar 10-13 cm dan lebar 2 cm. Di setiap buah polong berisi 15-20 biji. Pada usia muda, buah berwarna hijau dan tidak berubah menjadi kuning sampai coklat kehitaman ketika usia tua. Yang terakhir ada biji berwarna hijau pada usia muda dan menjadi kuning kecoklatan di usia tua. Bentuknya pipih, kulitnya tebal, dan tanpa endosperma. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian ada syarat tumbuh yang akan dijelaskan oleh Firly. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai syarat tumbuh tanaman dari tanaman sengon. Tanaman sengon ini dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, tetapi akan lebih baik jika tumbuhnya itu di tanah yang memang memiliki kandungan unsur haranya itu tinggi dan tidak terlalu baik tumbuhnya itu di tanah yang miskin unsur hara. Tanaman sengon ini dapat tumbuh hingga ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut dan akan tumbuh subur di daerah dengan 15 hari hujan dan 4 bulan kering. Tetapi saat bulan keringnya itu melebihi dari 4 bulan, tanaman sengon akan terhambat pertumbuhannya. Lalu juga tanaman sengon ini akan baik tumbuh di tanah vulkanis yang subur seperti tanah lahar, tetapi akan kurang baik jika ditanami di atas tanah yang miskin mineral. Contoh dari tanah yang miskin mineral itu ada tanah grumusol, di mana tanah ini karakteristiknya itu dia akan retak dan mudah retak saat tidak ada air. Lalu juga tanah grumusol ini terbentuk dari pelakukan batuan kapur dan tufa vulkanik, sehingga kandungan organiknya itu akan miskin. Lalu juga untuk tanaman sengon ini akan lebih baik ditanami di tanah dengan jenis tanah diantaranya itu ada tanah latosol, andosol, lupial, dan potzolik, merah kekuningan. Mungkin sekian untuk pembahasan terkait syarat tumbuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya ada persemaian dan persiapan lahan yang akan disampaikan oleh Muhammad Faris Hisham. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membahas persemaian. Dalam persemaian ini terbagi menjadi beberapa tahap. Untuk yang pertama ada pengambilan biji. Waktu terbaik untuk mengumpulkan biji adalah sekitar bulan Oktober hingga Januari. Tanaman pada umur 5 tahun hingga 8 tahun sudah dapat menghasilkan 12.000 biji yang dapat digunakan untuk lahan 1 hektar. Berat biji sengon ini sendiri berkisar 16 gram hingga 26 gram per 1.000 bijinya. Lalu untuk tahapan keduanya yaitu persiapan benih. Biji yang didapatkan kemudian dijemur sampai kering, kemudian direndam. Perendaman ini dilakukan untuk mengetahui biji yang rusak. Biji yang rusak ini akan terapung dan yang tenggelam dapat dianggap baik untuk digunakan. Lalu, tahap selanjutnya adalah penyimpanan benih. Untuk meningkatkan daya perkecambahan kulit biji sengon yang agak keras, perlu dilakukan perlakuan prasemai atau seed treatment. Hal ini dilakukan dengan merendam benih dalam air mendidih selama 3 hingga 5 menit. Lalu selanjutnya, tiriskan dan rendam selama semalam dalam air dingin bersuhu 20 hingga 25 derajat. Setelah itu, benih siap untuk disemai. Tahap selanjutnya yaitu penaburan benih. Lokasi persemaian sebaiknya datar, dekat sumber air, subur, dan dekat lokasi penanaman. Kemudian beri naungan pada bedengan semai dengan atap perumbia kerangka bambu dengan tinggi bagian depan 75 cm dan bagian belakang 50 cm. Bak semai dibuat dengan ukuran 5 meter kali 1 meter. Lalu diisi dengan media campuran tanah dan pasir dengan perbandingan
1:1. Semaikan benih pada pagi atau sore hari. Ini digunakan untuk menghindari penguapan berlebih. Peneburan benih dilakukan pada larikan dengan kedalaman sekitar 2 cm dan jarak antar larikan 5 cm. Lalu usahakan benih tidak saling tumpang tindih agar pertumbuhan berkecambah tidak bertumpuk. Benih berkecambah pada hari kelima setelah penyemaian. Umur 7 hingga 10 hari, bibit siap dipindahkan ke polybag berukuran 10 cm x 20 cm. Untuk media tanam yang digunakan yaitu berupa campuran tanah, pasir, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1. Untuk ketinggian media tanamnya cukup sekitar 3/4 polybag saja. Satu polybag ini ditanami satu kecambah. Lalu tahap selanjutnya adalah persiapan tanam. Bibit dapat ditanam pada area lahan pertanaman pada umur 2 sampai 2,5 bulan dengan tinggi 20 cm hingga 25 cm dengan panjang akar sekitar 20 cm. Tahap yang terakhir yaitu proses penanaman. Agar dapat tumbuh optimal, penanaman dapat dilakukan pada awal musim hujan sehingga dapat mempermudah pemeliharaan karena air tercukupi secara alami. Kemudian lakukan penyiangan terhadap gulma. Hal ini dilakukan dengan mencabut satu persatu dengan hati-hati agar akar tidak terganggu. Lalu jarak tanam yang digunakan yaitu 2 x 2 meter. Untuk selanjutnya, boleh next. Selanjutnya adalah bahasan persiapan lahan. Untuk persiapan lahan ini juga terdiri dari 4 langkah. Untuk yang pertama adalah sanitasi lahan. Sanitasi lahan ini menggunakan sistem mekanik dan kimia. Secara mekanik yaitu dengan pembersihan gulma atau rumput yang dilakukan pada seluruh lokasi. Tanaman sisa pembersihan kemudian dikumpulkan lalu dibakar. Selanjutnya adalah penyemprotan menggunakan herbisida. Nah, langkah yang kedua yaitu pemasangan ajir. Ajir ini digunakan sebagai penanda di mana tanaman akan ditanam. Ajir umumnya dibuat dari bambu dengan ketinggian 50 hingga 75 cm. Pembuatan lubang tanaman ini merupakan tahap yang ketiga. Hal ini dilakukan setelah penancapan ajir selesai dikerjakan. Lubang tanam dibuat pada ajir dengan terlebih dahulu mencabut ajir. Lubang tanaman dibuat dengan ukuran 30 x 30 cm dengan kedalaman 30 cm. Ajir ditancapkan kembali setelah lubang tanaman selesai dibuat. Lalu langkah terakhir dalam persiapan lahan yaitu pemupukan. Pemupukan ini dilakukan sebelum penanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk kandang dengan dosis 1 kg per pohon, lalu furadan 100 gram per pohon, dan NPK 100 gram per pohon. Untuk pupuk kandangnya diberikan minimal seminggu sebelum penanaman, sedangkan furadan dan NPK diberikan sehari sebelum penanaman. Sekian bahasan persiapan lahan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ada penanaman yang akan disampaikan oleh Indri. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai penanaman pohon sengon. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan menanam pohon sengon ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kantong plastik sedikit diremas agar media menjadi padat dan polybag menjadi longgar. Yang kedua, bibit kemudian ditarik dari kantong dan apabila ternyata masih sulit, maka kantong plastik harus dirobek dan diusahakan agar media tetap kompak. Yang ketiga, setelah bibit diletakkan, lubang ini ditutup kemudian dipadatkan dengan tangan. Yang keempat, kantong plastik kemudian diikatkan di ujung ajir sebagai tanda bahwa kantong telah dilepas dan bibit telah ditanam. Kelima, penanaman harus memperhatikan kondisi cuaca. Penanaman dilakukan pada pagi hari dan dilanjut pada sore hari. Yang terakhir,
Apabila tidak turun hujan beberapa hari dan tanah terlihat kering, maka penanaman harus ditunda. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya, ada materi tentang perawatan tanaman yang akan disampaikan oleh Firly. Kepadanya saya persilakan. Baik, untuk pematerian selanjutnya yaitu terkait perawatan tanaman sengon. Yang pertama itu ada pemupukan, di mana pemupukan ini harus dilakukan pada areal pertanaman yang kurang unsur hara. Dan untuk menentukan jenis pemupukan yang tepat itu memang sebaiknya dianalisis terlebih dahulu tanah yang ditanami sengon. Lalu untuk tanaman sengon pada umur 4 bulan itu perlu diberi pupuk. Biasanya itu diberikan menggunakan pupuk urea, TSP, dan KCl. Pemberian pupuk tersebut itu akan meningkatkan kualitas dan kuantitas akar sengon, di mana akan meningkatkan pula daripada jumlah bintil akar sengon yang berfungsi untuk fiksasi nitrogen. Lalu untuk pemupukan ini dilakukan di sekeliling tanaman dengan radiusnya itu 15 cm. Dibuat cekungan untuk tempat pupuk, kemudian ditutup kembali menggunakan tanah. Lalu selain pupuk kimia tersebut, selain KCl, KSP, lalu urea, dilakukan juga pemupukan menggunakan pupuk organik atau pupuk kompos yang sudah terdekomposisi sangat dianjurkan. Nah, untuk memperkokoh daripada akar tanaman sengon. Yang kedua itu ada penyulaman. Untuk penyulaman ini dilakukan untuk tanaman yang mati atau tidak tumbuh. Lalu penyulaman ini dilakukan pada saat tanamannya itu sudah berumur 1-2 bulan setelah masa tanam. Nah, pada tahun kedua, apabila persen daripada tanaman yang hidup itu kurang dari 80%, maka penyulaman itu dilakukan kembali. Lalu yang ketiga itu ada penyiangan. Untuk penyiangan ini dilakukannya itu setiap 3 bulan sekali pada tahun pertama dan kedua tanaman sengon. Pada tahun ketiga itu dilakukan penyiangan jalur, pembebasan, dan pendangiran di sekitar tanaman pokok dengan jari-jarinya itu 0,5 meter. Lalu pada tahun keempat tanaman sengon tumbuh dilakukan penyiangan jalur, pembebasan, dan pemangkasan. Lalu untuk pada fase penyiangan ini ada pengendalian terhadap gulma yang dapat dikendalikan itu secara manual maupun secara menggunakan herbisida. Lalu untuk yang keempat itu ada penjarangan. Untuk penjarangan ini dilakukan untuk memberikan ruang tumbuh bagi tegakan tanaman sengon. Lalu pada umumnya ini penjarangan dilakukan setelah tanamannya itu sudah berumur 3 tahun sampai 5 tahun. Penjarangan ini dilakukan pada pohon-pohon yang memang pertumbuhannya itu jelek dan terserang hama penyakit, maupun tanamannya itu tidak tumbuh secara lurus, tetapi dia itu batangnya itu membengkok. Nah, untuk penjarangan ini juga dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan daripada diameter batang tanaman sengon dengan mengurangi kompetisi antar tanaman dalam mendapatkan sinar matahari, nutrisi dalam tanah. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Kemudian ada panen dan pasca panen, serta manfaat dari sengon yang akan disampaikan oleh Permata Sukma Putri. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang panen dan pasca panen sengon. Pohon sengon biasanya dapat dipanen ketika pohon berumur 5-7 tahun. Itu pun tergantung pada kondisi lingkungan dan tujuan pemanfaatannya. Pada proses penebangan dapat dilakukan dengan menggunakan 3 teknik, yaitu teknik kaki balik, teknik arah rebah, dan teknik kaki rebah. Proses panen dimulai dengan penebangan yang dilakukan dengan memotong batang pohon setinggi mungkin
dari permukaan tanah menggunakan gergaji mesin atau kapak. Cabang-cabang pohon juga dipotong untuk memudahkan pengangkutan batang utama dan dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak batang utama dan memudahkan proses pengangkutan. Terdapat beberapa langkah sebelum melakukan panen pohon sengon, di antaranya yang pertama ada perencanaan panen. Sebelum melakukan panen, perlu dilakukan perencanaan yang meliputi pembangunan jaringan angkutan, kebijakan finansial, dan penetapan biaya finansial. Hal tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan hasil panen dan mengurangi biaya operasional. Yang kedua, penebangan dan pembagian batang. Pada tahapan ini, pohon-pohon yang akan ditebang dipilih berdasarkan kualitas dan ukuran. Proses penebangan dilakukan dengan memperhatikan penentuan taktik balik, taktik tebah, dan arah rebah untuk menghindari kerusakan tanaman dan meningkatkan kualitas hasil panen. Setelah ditebang, batang pohon sengon dipotong menjadi log. Log itu adalah potongan batang dengan ukuran sesuai kebutuhan. Pemotongan dilakukan menggunakan gergaji atau saw. Log ini kemudian diangkut ke tempat pengumpulan atau pengolahan menggunakan truk atau kendaraan lain. Yang ketiga, ada pembersihan cabang dan ranting. Pembersihan cabang dilakukan dengan sensor, sedangkan pembersihan ranting dilakukan menggunakan parang. Selanjutnya, batang dipotong sepanjang batang budak cabang, kemudian dibagi-bagi dalam potongan sesuai kebutuhan. Lalu yang terakhir ada penilaian pohon. Setelah panen, pohon sengon perlu diperiksa untuk mengetahui kualitas dan kuantitas hasil panen. Penilaian ini membantu dalam mengoptimalkan proses budidaya dan meningkatkan hasil produksi. Next. Pasca panen pohon sengon. Setelah dipanen, log-log sengon harus melalui proses pasca panen yang tepat untuk mempertahankan kualitas kayunya. Proses pasca panen meliputi beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah pengangkutan. Dalam menentukan cara dan teknik pengangkutan, perlu memperhatikan beberapa faktor, antara lain yang pertama, letak dan topografi lapangan. Yang kedua, geologi atau keadaan tanah dan iklim. Yang ketiga, luas daerah yang dieksploitasi. Yang keempat, jumlah dan ukuran kayu. Yang kelima, keadaan jalan. Dan yang terakhir adalah jarak dan biaya angkutan. Yang kedua adalah pengolahan. Sebelum diolah, kayu sengon biasanya dikeringkan dan diawetkan terlebih dahulu. Log-log sengon yang baru dipanen memiliki kadar air yang tinggi, sehingga perlu dikeringkan terlebih dahulu. Pengeringan dapat dilakukan secara alami dengan dijemur di bawah matahari langsung atau menggunakan oven pengering. Proses pengeringan ini bertujuan untuk mencegah pembusukan dan mengurangi resiko serangan sayap atau jamur. Untuk meningkatkan daya tahan dan keawetan kayu sengon, log-log dapat diawetkan dengan bahan kimia seperti borak atau bahan lainnya. Proses pengawetan dapat dilakukan melalui metode rendaman, pempekan, atau semprot. Setelah dikeringkan dan diawetkan, log-log sengon dapat diolah lebih lanjut sesuai kebutuhan. Lalu yang ketiga ada penjualan hasil panen. Kayu sengon yang telah diolah dapat dipasarkan ke industri pengolahan kayu, kerajinan, bangunan, atau ekspor. Pendistribusian ini dilakukan melalui jalur darat menggunakan truk pengangkut kayu. Next. Ada pun manfaat sengon diantaranya. Yang pertama, batang sengon dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan papan seperti peti napis, penyekat, pengecoran semen, industri karet api, pembuatan pensil, papan partikel, dan bahan baku pulp kertas. Tekstur kayu sengon dapat berserat halus dan sedikit kasar apabila diraba. Yang kedua, buah sengon. Biji dari buah tanaman ini bermanfaat dalam bidang kesehatan. Bijinya diyakini bisa menurunkan darah tinggi, kolesterol, dan asam urat. Cara mengolah agar biji menjadi obat herbal yaitu dengan menjemur biji hingga biji keluar dari kulitnya yang keras dan benar-benar bersih. Yang ketiga, daun sengon memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga sering dimanfaatkan oleh peternak sebagai bahan pakan hewan ternak mereka. Daun ini terkenal di kalangan para peternak karena kualitasnya yang unggul. Contoh hewan yang memakan daun ini adalah sapi, kerbau, dan kambing.
Dan yang terakhir adalah akar. Peakaran pohon sengon banyak mengandung nodul akar. Nodul akar ini merupakan hasil simbiosis akar dengan bakteri Rhizobium. Kandungan tersebut bermanfaat bagi tumbuhan di sekelilingnya karena dengan adanya nodul akar bisa membantu proses tanah dan penyediaan unsur nitrogen di dalam tanah. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya. Kemudian dapat ditarik kesimpulan dari presentasi kali ini bahwa selain daripada jati dan mahoni, sengon juga memiliki banyak manfaat yang bisa menyaingi kedua komoditas lain dalam agroforestry, yang mana selain dari manfaat ekonomi dan lingkungannya juga, sengon ini juga dapat dimanfaatkan sebagai penghasilan tambahan bagi petani. Kemudian dengan demikian penanaman sengon ini adalah salah satu pilihan yang baik selain daripada mahoni dan juga jati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.